Halo para genjoters yang berbahagia dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Bang Ucup, si pelopor pengenjotan yang selalu bahagia meskipun hati sedang terluka. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Six Ball yang dirilis pada tahun 2020. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. 건 먼저 검공을 맞추고 한 번에 뺄 수 있어. 그런데 말이야. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang pria yang dimana salah satu dari pria tersebut mencoba untuk merayu pria satunya lagi untuk bisa bermain dalam sebuah permainan biliar yang mempertaruhkan aula biliar miliknya yang saat ini mereka tempati. Diketahui pria tersebut bernama Sung Ho yang merupakan seorang atlet biliar di nomor seri ganda campuran yang cukup banyak menuai prestasi. Dan ini dia pasangan ganda campurannya yang bernama Sekyung. Karena si pria yang menyuruhnya bertanding adalah si paman Sekyung, pasangan ganda campurannya sekaligus wanita yang ia sukai, Sung Ho pun menerima permintaan paman Sekyung. Dengan imbalan, si paman akan mengizinkannya berkencan dengan Sekyung. Plus dengan modal berkencan mereka berdua, jika Sung Ho berhasil memenangkan pertandingan tersebut. 진짜죠? 가자. Dan tibalah saatnya Sung Ho melakukan pertandingan tersebut dengan menghadapi anggota dari seorang bandar biliar yang bernama Mr. Yong, yang juga merupakan seorang mantan pro player biliar yang terkenal dengan sikap sangat arogan dan kecurangannya yang tidak segan-segan menyiksa para lawan maupun anggotanya sendiri yang dapat menghalangi semua apa yang diinginkannya. Hal itu pun terbukti setelah Sung Ho yang menjadi korban kecurangan Mr. Yong dalam pertandingan 6 bola dengan mengganti sebuah kartu yang sebelumnya telah dipilih oleh Sung Ho. 시작하겠습니다. Tak terima dengan kecurangan Mr. Yong, Sung Ho pun mencoba memberontak, yang pada akhirnya ia pun terluka sehingga membuat salah satu tangannya cedera. Setelah dihajar habis-habisan dari para bodyguard Mr. Yong yang bangsat tersebut. Dan inilah Six Ball. Setahun pun telah berlalu. Terlihat Sung Ho yang kini lagi nganggur setelah tak bisa lagi mengikuti pertandingan biliar secara profesional akibat cedera tangan yang dialaminya. Tak lama kemudian, teman Sung Ho pun datang ke kos kecilnya. Ia bernama Incul. Setelah mentraktir Sung Ho makan, Incul pun meminta Sung Ho untuk ikut kembali bertanding biliar bersamanya. Namun Sung Ho menolak, dikarenakan tangan kirinya yang secara normal hanya mampu bertahan selama 30 menit. Dan setelah itu, tangan kirinya akan mengalami getaran yang akan sangat menyulitkan baginya untuk bermain biliar. Incul pun terus meyakinkan Sung Ho bahwa pertandingan yang akan mereka ikuti adalah sebuah pertandingan kecil yang tak akan memakan waktu yang lama, namun menghasilkan bayaran yang sangat lumayan. Dan setelah memikirkan uang sewa kos yang harus dibayar, cicilan kuda listrik yang telah menunggak, tabungan untuk memboking gadis micet yang belum terpenuhi, dan beberapa kebutuhan lainnya, mau tidak mau, Sung Ho pun harus mau untuk menerima ajakan Incul tersebut demi melangsungkan hidupnya tanpa harus terlibat hutang di mana-mana. Dan setelah setahun lamanya absen dari dunia perbiliaran, lantas hal tersebut sama sekali tak mengurangi keahlian Sung Ho dalam bermain biliar, yang dibuktikan setelah dirinya yang dengan sangat mudah mengatasi perlawanan lawan mainnya di sebuah pertandingan kecil tersebut. 아직 안 죽었네. Karena mendapat bayaran yang cukup memuaskan, lantas Sung Ho pun ketagihan untuk terus mengikuti pertandingan-pertandingan kecil bersama Incul, yang dimana mereka selalu memenangkan pertandingan tersebut tanpa menelan sekalipun kekalahan. Hingga pada akhirnya, kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh Sung Ho dan Incul pun terdeteksi oleh seorang wanita cantik, Nan Bohai, dan
Ini yang merupakan seorang bandar biliar yang sepertinya nampak tertarik pada ketampanan wajah Sung Ho. Wanita tersebut bernama Nyonya Kim. 잘생겼네. Nyonya Kim pun lantas memerintahkan bodyguardnya untuk membawa Sung Ho dan Inchul ke hadapannya, yang bertujuan untuk merekrut mereka berdua menjadi anggota timnya dengan imbalan bayaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bayaran pertandingan-pertandingan kecil yang selama ini mereka lakukan. Dan tanpa berpikir panjang, Sung Ho dan Inchul pun menerima tawaran tersebut. 하시죠. 나. 좋네요. 우리 도난된장 사겠어요? 혹시 전설의 라이터라고 20대 1로 싸운 그 Seusai bernegosiasi dengan Nyonya Kim, Sung Ho pun terlihat sudah berada di suatu tempat milik seseorang bernama Detektif Papi. Ini dia makhluknya. Keberadaan Sung Ho di sana bertujuan untuk memerintahkan Detektif Papi untuk menemukan keberadaan Sekyung, sang pujaan hatinya yang setahun belakangan ini tak pernah ia temui. Si Detektif Papi pun menyetujui permintaan Sung Ho karena ia pun memiliki slogan, "Selagi Anda membayar, apapun bisa kami lakukan." 저희 돈 되는 일을 하면 다 해요. 귀엽네. 멀리 안 나가요? Singkat cerita, Sung Ho dan Inchul pun melakoni pertandingan pertama mereka sebagai tim dari Nyonya Kim, dan lawan yang mereka hadapi ialah dua orang wanita cantik dan seksi yang merupakan anggota tim dari si pria berkacamata, lawan dari si Nyonya Kim. Di dalam pertandingan tersebut, nampak terlihat Sung Ho dan Inchul sedikit lebih mengungguli kedua wanita tersebut, yang cukup jago juga mainnya. Hingga pada saat giliran Inchul yang menembak, salah satu wanita itu pun menggunakan trik pamungkasnya dengan mencoba menghilangkan konsentrasi Inchul dengan seketika membuka pakaian luar yang dikenakannya untuk kemudian memamerkan tubuh seksi yang dilengkapi dengan indahnya belahan Gunung Rinjani yang ia miliki. Dan nampaknya trik tersebut berhasil membuat buyarnya konsentrasi Inchul dan ia pun gagal dalam melakukan pukulannya. 진짜 자질 잘라버리는 거야지. Namun ketika kedua wanita tersebut mencoba melakukan hal yang sama pada Sung Ho, sepertinya trik murahan tersebut sama sekali tak berdampak baginya, yang merupakan mantan atlet profesional yang sudah pasti trik seperti itu sudah sangat sering ia temukan. Hal tersebut dibuktikan dengan sempurnanya pukulan Sung Ho yang sekaligus menuntaskan perlawanan kedua wanita tersebut, dan kemenangan pun menjadi milik Sung Ho dan Inchul. Atas kemenangan mereka itu pun, mereka pun mendapat bayaran pertama dari Nyonya Kim yang cukup untuk menyewa gadis-gadis micet yang berlabel bintang 5. Sung Ho pun mendapat bonus tersendiri dari Nyonya Kim, yaitu sebuah kegiatan penganjotan yang diberikan secara cuma-cuma oleh si Nyonya Kim yang cantik nan bohai tersebut. 여보세요? 이 근처에 마실 데가 없는데. Pertandingan demi pertandingan pun terus dilalui Sung Ho dan Inchul dengan sebuah kemenangan. Dan pada suatu hari, Sung Ho pun mendapat kabar dari Detektif Papi bahwa Sekyun telah ditemukan. Tanpa menunggu waktu lebih lama, Sung Ho pun dengan cepat pergi ke tempat Sekyun berada, yang ternyata saat ini ia sedang mengelola sebuah kafe milik mendiang pamannya. 하루아침에 당구장은 넘어가고 뭐? Dan nampaknya karena keseringan berkunjung ke kafe Sekyung, Sung Ho pun sedikit melupakan pekerjaannya, sehingga membuat Nyonya Kim turun langsung untuk datang menemui Sung Ho untuk memperingati Sung Ho bahwa akan ada suatu pertandingan besar yang sangat penting untuk Sung Ho hadiri. Setelah menyampaikan hal tersebut, Nyonya Kim pun pergi dari sana dengan meninggalkan sikap rasa cemburunya melihat kedekatan Sung Ho dan Sekyung. 성호 씨 연락 안 돼요? 아, 전화를 안 받네요. Pada esok harinya, ketika pertandingan besar itu telah tiba, terlihat Nyonya Kim yang gelisah menunggu kehadiran Sung Ho yang tak kunjung datang di sana.
Di tempat lain, terlihat Sung Ho yang sedang berada di kafe Sekyung dengan adanya para debt collector yang sedang menagih hutang. Yang diketahui, hutang tersebut adalah milik pamannya si Sekyung yang harus dibebankan pada Sekyung, sang keponakan yang merupakan satu-satunya keluarga yang pamannya miliki. Sung Ho pun harus menerima beberapa pukulan setelah mencoba menghalangi para debt collector tersebut. Hingga pada akhirnya, ia pun hanya diberi kartu nama dari salah satu debt collector tersebut untuk menghubunginya jika Sung Ho mau melunasi semua hutang Sekyung. Dan jika tidak, mereka akan kembali untuk memporak-porandakan apa yang ada di dalam kafe tersebut. Setelah itu, Sung Ho pun datang ke tempat Nyonya Kim. Namun karena ia datangnya terlambat, pertandingan besar itu pun batal terlaksanakan. Nyonya Kim pun merasa sangat kecewa sekaligus cemburu karena ia telah mengetahui bahwa Sekyung lah penyebab dari terlambatnya Sung Ho berada di sana. Namun Sung Ho sama sekali tak memperdulikan omelan Nyonya Kim. Lalu kemudian ia pun pergi dari sana. 넌 돈밖에 안 보이나 보다. Setelah Sung Ho pergi, seketika datanglah Mr. Yong yang ternyata merupakan bos dari Nyonya Kim yang terlihat sangat emosional setelah mengetahui bahwa Nyonya Kim telah melewatkan suatu pertandingan besar yang sangat menguntungkan baginya. 술이나 한잔 하자고. 김 실장 열정 좀 확인해보게. Karena tak ingin melihat sang pujaan hati terus-menerus dihampiri oleh para debt collector, lantas Sung Ho pun menghubungi para debt collector tersebut dengan menyiapkan sejumlah uang dari hasil beberapa taruhan biliar yang selama ini ia ikuti untuk melunasi semua hutang-hutang Sekyung. Di tengah transaksi tersebut, Sung Ho pun mengetahui suatu fakta bahwa para debt collector tersebut merupakan suruhan dari Nyonya Kim. Sung Ho pun seketika datang menemui Nyonya Kim untuk meminta penjelasan dari penyebab kematian paman Sekyung, sehingga ia memiliki hutang dengan jumlah yang cukup besar yang harus dibebankan pada Sekyung keponakannya. Nyonya Kim pun menjawab bahwa yang dikatakan Sung Ho adalah sebuah kesalahpahaman, yang dimana ia hanya diperintah untuk melakukan hal tersebut. Belum sempat mengeluarkan semua penjelasannya, Sung Ho yang terlanjur emosi seketika mendorong Nyonya Kim, dan kemudian ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut. 큰 판입니다. Karena hanya Incullah anggota timnya yang tersisa, Nyonya Kim pun terlihat sedang merayu Incul untuk ikut dalam sebuah pertandingan 1 lawan 1, yang dimana pertandingan tersebut merupakan suatu pertandingan jebakan yang memperlihatkan Incul yang selalu kalah dalam menghadapi anggota tim Mr. Yong yang adalah seorang perempuan. Dan ketika uang taruhan Nyonya Kim telah habis, Nyonya Kim pun kembali merayu Incul untuk meminjam uang pada Mr. Yong untuk kembali melanjutkan pertandingan tersebut. Incul yang termakan dengan omongan Nyonya Kim lantas menyetujui tawaran tersebut dengan sebuah keyakinan akan dapat memenangkan pertandingan selanjutnya. Namun ternyata Incul pun harus kembali menelan kekalahan dan ia pun harus menjadi korban kekejaman Mr. Yong karena tak bisa melunasi hutang taruhan yang tadi ia pinjam. Tak lama kemudian, Sung Ho pun tiba di sana dengan menyaksikan Incul yang sudah babak belur dihajar oleh para bodyguard Mr. Yong. 너 지금 용 사장이라 그랬어? Muak dengan semua yang telah dilakukan oleh Mr. Yong, Sung Ho pun datang menemui Nyonya Kim untuk menantang Mr. Yong bertanding biliar di nomor ganda campuran untuk melunasi hutang Incul sembari menantang Mr. Yong dengan taruhan yang cukup besar. Setelah menemui Nyonya Kim, Sung Ho pun datang menghampiri Sekyung untuk memohon padanya untuk ikut bertanding bersamanya menghadapi si Mr. Yong. Namun Sekyung menolak karena tak ingin lagi terlibat dalam sebuah pertandingan taruhan yang telah menyebabkan pamannya telah tiada. Karena telah terlanjur menantang Mr. Yong bertanding, mau tidak mau, Sung Ho pun harus mengikuti pertandingan tersebut seorang diri dengan membawa semua uang yang ia miliki. 거기 돈 되는 건 다 한다고 했죠? Setelah berada di tempat Mr. Yong, Sung Ho pun disambut dengan penuh kesombongan oleh Mr. Yong yang terlihat meremehkan Sung Ho yang datang dengan keadaan sebatang kara.
Tak lama kemudian, secara mengejutkan, Sekyung pun tiba di sana untuk ikut bertanding bersama Sung Ho setelah pikirannya berubah karena tak ingin melihat Sung Ho bernasib sama seperti pamannya. Sung Ho dan Sekyung pun bertanding melawan ganda campuran dari anggota tim si Mr. Yong. Di dalam permainan tersebut, Sung Ho dan Sekyung terlihat sedikit lebih mendominasi dari pasangan ganda campuran milik Mr. Yong, yang membuat mereka berhasil memenangkan permainan tersebut. Dan dalam permainan kedua, Mr. Yong pun memutuskan untuk melakukan pergantian pemain dengan mengganti salah satu pemainnya dengan dirinya sendiri. Di permainan kedua, sialnya cedera tangan yang dialami Sung Ho kembali kambuh yang membuat keadaan berbalik untuk kemenangan milik Mr. Yong dan merubah skor menjadi 1-1. Tak ingin membuat Sekyung kecewa, lantas Sung Ho pun menantang Mr. Yong untuk bermain 1 lawan 1 dengan sebuah permainan six ball yang merupakan sebuah permainan seperti di awal film tadi dengan menaikkan jumlah taruhan menjadi 5 kali lipat. Dengan sikap sombongnya, Mr. Yong menertawakan keputusan Sung Ho yang aneh tersebut karena semua orang pun telah mengetahui bahwa tak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya dalam permainan six ball yang sudah pasti kemenangan tersebut ia dapatkan dengan kecurangan. Mereka pun memulai pertandingan tersebut dengan diawali oleh masing-masing pemain harus memilih kartu terlebih dahulu. Sung Ho pun memilih kartu tersebut tanpa melihat jenis kartu apa yang dipilihnya. Dan pertandingan pun dimulai. Mr. Yong pun memiliki giliran pertama untuk memainkan permainan tersebut. Dan ketika Mr. Yong mengalami suatu kesalahan, kini giliran Sung Ho pun yang memainkan permainan tersebut. Sebelum memulai permainan, Sung Ho pun teringat dengan kata-kata paman Sekyung bahwa ada satu cara untuk dengan cepat menyelesaikan permainan six ball tanpa harus bergantung pada jenis kartu yang kita pilih, yaitu dengan sebuah trik bernama ski. Sebuah trik dengan hanya mengandalkan satu pukulan saja. Dan ketika semua bola yang berada di meja terkena secara bergiliran dengan hanya satu pukulan tersebut, maka permainan pun selesai. Dan ketika Sung Ho mulai menembak, ia pun seketika mengganti haluan tangannya untuk kemudian memukul bola tersebut. Yang secara ajaib, ia berhasil menggunakan trik ski dengan memukul semua bola yang berada di meja dengan hanya satu pukulan saja. Dan hal itu cukup membuat Mr. Yong dan Nyonya Kim terdiam melongo. Setelah memenangkan pertandingan tersebut, Sung Ho pun berniat pergi dari sana dengan membawa semua uang taruhan yang ia menangkan. Dan sudah pasti Mr. Yong yang sangat licik tersebut tidak membiarkan Sung Ho dapat dengan mudah pulang membawa semua uang taruhan tersebut. Namun nampaknya Sung Ho telah mengantisipasi hal tersebut dengan memanggil detektif Papi untuk datang ke sana. Yang telah kita ketahui bahwa detektif Papi memiliki slogan, selagi Anda membayar, apapun bisa kami lakukan. Hal itu pun dibuktikan dengan munculnya sejumlah tukang pukul bayangan yang entah dari mana datangnya untuk membereskan Mr. Yong beserta anggota-anggotanya, terkecuali wanita. 두 팔 다 못 쓰게 해주세요. 알겠습니다. 일 시작하자. Setelah kemenangan besar yang ia raih dari Mr. Yong, Sung Ho pun kembali membuka aula biliar yang ia kelola bersama Sekyung dan juga si Incul. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Sung Ho yang akhirnya berkencan dengan Sekyung, sang pujaan hati, di sebuah kafe yang bernama Cafe Slur. Film pun tamat.
Dan itulah tadi seluruh alur cerita dari film yang berjudul Six Ball. Jika kalian punya kritik, saran, dan pesan dari film ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, and comment agar saya lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya. Saya Bang Ucup mengucapkan salam satu pengenjotan. Bye-bye netizen.